Teringat mendiang suami, bos Gresini menyesal lepas pembalap kesayangan demi Marc Marquez. CEO Gresini Racing, Nadia Padovani, mengakui ada rasa penyesalan telah mengakhiri kerjasama pembalap mereka, Fabio Di Giannantonio. Gresini memutus jasa Fabio Di Giannantonio menyusul kedatangan Marc Marquez ke tim yang didirikan sejak tahun 1997 itu. Pembalap yang akrab disapa dengan Di Gia itu harus merelakan kursinya untuk Marc Marquez. Di Gia sebenarnya pembalap berbakat. Pembalap asal Italia itu dilirik usai mendapatkan kontrak bersama Gresini pada musim 2015 di kelas Moto3. Namun Di Gia baru secara reguler menjadi pembalap Gresini setahun berselang. Di Gia berkompetisi di kelas Moto3 selama 3 musim penuh dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2018. Pencapaian terbaik Di Gia adalah pada Moto3 2018 saat ia keluar sebagai runner-up, di bawah Jorge Martin yang keluar sebagai kampiun. Di Gia berhasil mencetak 2 kali kemenangan dan 6 kali podium. Naik ke kelas Moto2, Di Gia sempat berpisah selama 2 musim dari Gresini dengan bergabung ke tim Speed Up Racing pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020. Akan tetapi, Di Gia kembali dipinang Gresini pada musim 2021 yang menjadi tahun terakhirnya di kelas Moto2. Di mana 1 kemenangan dan 4 podium masih diraih pembalap berusia 25 tahun itu sebelum ia naik ke kelas utama pada tahun 2022. Sejak level junior, Di Gia memang merupakan pembalap Italia yang cukup potensial. Hal itu yang membuat mendiang Fausto Gresini yang adalah suami dari Nadia Padovani tertarik membawa Di Gia berlaga di Grand Prix. Maka dari itu, Padovani mengakui sebuah pilihan sulit saat harus rela melepaskan pembalap yang sudah lama menjadi keluarga digantikan oleh pembalap dengan gelar juara dunia MotoGP 6 kali itu. Tentu saja saya ingin melakukannya, tetapi sulit untuk memberikan jawaban tentang berhenti, kata Padovani, kepada Jipon dikutip Motosan. Saya menyesal telah melepaskan Fabio Di Giannantonio, pembalap yang dibawa suami saya ke kejuaraan dunia dan tumbuh bersama kami, ujar Padovani dengan perasaan sedih. Ketika hal itu mulai terwujud, kami jelas memiliki kesempatan untuk saling berhadapan, tetapi kami sudah berada dalam tahap menyelesaikan langkah. Kami, sebagai tim independen, memiliki kebebasan untuk memilih pembalap kami. Ketika rumor pertama kali muncul di Misano, kami tidak bisa mengatakan apa-apa. Banyak sekali variabel yang membuat kami memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula kami bahkan tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kemudian, ketika Honda memutuskan kontrak, kami juga bisa mulai bergerak, ujar Padovani. Dengan perasaan menyesal, Gresini harus merelakan salah satu pembalap kesayangan mereka yang sudah bergabung selama 7 musim lamanya. Meski begitu, Padovani secara profesional ingin membuka lembaran dengan memiliki pembalap juara dunia di paddock. Pada awalnya saya melihatnya, Marquez, dari sudut pandang seorang penonton, dia berasal dari generasi pembalap yang penuh semangat dan keinginan untuk menang. Saya ingat pertarungannya dengan Valentino Rossi, tutur Padovani. Saya sendiri menikah dengan seorang pembalap, saya selalu mengikuti dunia ini. Sangat sedikit pembalap yang terlahir seperti itu, saya melihatnya berkembang selama bertahun-tahun di Gresini. Kontak pertama kami adalah saat penandatanganan kontrak, pada Kamis pagi. Saya bertemu Alex dan saya sangat menyukai karakternya. Saya yakin mereka berbeda. Sebagai seorang ibu saya bisa membayangkan bahwa mereka juga memiliki banyak kesamaan, ujarnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kesedihan di balik tangis Fabio Di Giannantonio usai finish keempat di MotoGP Indonesia 2023. Pembalap tim Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, tak kuasa membendung emosinya usai balapan MotoGP Indonesia 2023. Fabio Di Giannantonio yang tampil heroik hingga finish keempat, langsung menangis sejadi-jadinya di Parc Ferme setelah balapan MotoGP Indonesia 2023 berakhir. Kebetulan Di Gia berkesempatan ikut bergabung dengan para peraih podium di Parc Ferme, karena dengan finish keempat ia menjadi pembalap independen terbaik di sirkuit Mandalika. Pembalap bernomor 49 ini menangis di depan motor Desmosedici GP22 tunggangannya, hingga dihampiri oleh Paolo Ciabatti, Sporting Director Ducati, yang mencoba menenangkannya. Pembalap Italia ini mengaku sangat terharu dengan raihan terbaik dalam karir MotoGP-nya ini.
Pembalap yang berulang tahun pada tanggal 10 Oktober kemarin ini, juga menyadari dirinya menjadi sorotan kamera setelah penampilan luar biasanya tersebut. Aku hanya memiliki sedikit momen di depan orang-orang di seluruh dunia dengan seluruh kamera menyorotku, kata Di Gia, dilansir Gridotto.com dari Speedway. Aku bekerja dengan sangat keras di berbagai area, bagaimanapun, beberapa bulan terakhir sangat sulit bagiku dan seluruh dunia seolah melawanku, jelas pembalap 25 tahun ini. Ia mengaku kritikan orang-orang sangat membuatnya tertekan, apalagi yang ada di media sosial sekarang ini. Aku ini seseorang dengan perasaan dan meski ini hanya sebuah olahraga, bagiku ini adalah seluruh kehidupanku, ungkap Di Gia. Ketika semua orang mulai berbicara buruk mengenai diriku dan kinerjaku, sangat sulit untukku menghadapinya, jelasnya. Pembalap bernomor 49 ini mengaku masih sangat sedih, karena menyadari karirnya di MotoGP terancam berakhir jauh lebih cepat dari keinginannya. Aku sangat kuat meski dalam momen tergelap. Aku menutup medsos dan membatalkan beberapa wawancara untuk fokus bekerja. P4 bukan menang atau podium. Tapi ini hasil bagus yang memuaskanku dan menunjukkan kinerjaku berhasil, ujarnya. Aku sangat sedih, aku dan Grace ini, sudah melalui banyak hal, dari Moto3, Oto-Oto sampai meninggalnya Fausto. Kami membangun tim bersama dan mereka tahu betapa sulitnya tahun lalu bagiku. Karena itulah mereka tahu aku akan semakin baik dan hanya butuh waktu, jelasnya. Di Gia pun masih bisa berharap bahwa karirnya bisa terselamatkan, meski dalam kondisi yang sangat genting seperti sekarang. Satu-satunya harapan adalah Honda, yang sekarang sedang membutuhkan satu orang pembalap di MotoGP 2024. Sayangnya Di Gia mungkin menjadi pilihan kesekian, karena Honda mengincar beberapa nama yang lebih beken terlebih dahulu. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tim Repsol Honda kasih kode, bakal rekrut Fabio Di Giannantonio. Tim Repsol Honda membuat penggemarnya bertanya-tanya, dengan salah satu unggahan terbarunya di Instagram. Usai berakhirnya MotoGP Indonesia 2023, tiba-tiba akun Instagram tim Repsol Honda mengunggah foto Fabio Di Giannantonio, saat melaju beriringan dengan Joan Mir. Sontak unggahan tersebut membuat penggemar heboh, hingga menimbulkan spekulasi antara tim legendaris tersebut dengan Fabio Di Giannantonio. Sejumlah penggemar menganggap hal itu sebagai kode, bahwa raksasa Jepang tersebut mengincar Di Gia. Sebagaimana diketahui, saat ini Honda Racing Corporation, HRC, sedang mencari pembalap baru untuk mengganti Marc Marquez yang merapat ke tim Gresini Racing. Di Gia adalah salah satu pembalap yang sedang mencari tim, jadi wajar saja jika hal tersebut dianggap sebuah kode oleh para penggemar. Ada penggemar yang setuju, namun ada pula yang tidak sepakat jika pembalap Italia tersebut dipilih oleh Honda. 99% Fabio Di Giannantonio ke Repsol Honda, tulis @romi.3 Hidayat di kolom komentar unggahan tersebut. Jadi ceritanya tukeran nih, Marquez ke Gresini terus Di Gia ke Honda, apa gak mending Zarco ke Honda terus Di Gia ke LCR, sahut @andika _PMGKS477. Jangan Di Gia, nurunin pamor nama Repsol Honda aja, minimal Oliveira lah, anjir hilang Marquez dapat Di Gia malah turun, jawab @pramudiat _. Akhirnya tandem Mir 2024 sudah terlihat, komen @m_alfurkan 96. Terlepas dari benar tidaknya, tim HRC memang harus segera menemukan pembalap idaman yang bisa menggantikan Marquez. Selain Di Gia, mereka dikabarkan mengincar Maverick Vinales dan Miguel Oliveira. Vinales kemungkinan agak sulit, lantaran ia sedang mulai memperbaiki penampilannya bersama tim Aprilia Racing. Oliveira yang paling mungkin, apalagi sang rider juga tidak membantah bahwa ia mungkin berminat pindah ke tim raksasa tersebut. Selain itu Honda juga memiliki nama lain yakni Johan Zarco, yang awalnya didaulat menjadi pembalap tim LCR Honda musim depan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Di
Dibuang gara-gara Marc Marquez, pembalap Gresini menangis usai capai finish terbaiknya di MotoGP Indonesia 2023. Tangis pembalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, pecah setelah dia berhasil menyelesaikan lomba di posisi keempat pada MotoGP Indonesia 2023, yang menjadi finish terbaiknya di kelas utama. Fabio Di Giannantonio tak bisa menyembunyikan emosi dan rasa harunya setelah balapan di sirkuit Mandalika, Minggu, tanggal 15 Oktober tahun 2023. Penampilan pembalap asal Italia itu mungkin tersamarkan akibat duel sengit trio pembalap terdepan antara Francesco Bagnaia, Ducati, Maverick Vinales, Aprilia, dan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Namun, aksinya dalam mengarungi MotoGP Indonesia 2023 tetap mencuri perhatian tatkala mampu finish di posisi keempat. Setelah memarkirkan motornya di Parc Ferme bersama trio podium, Di Gia, panggilan akrabnya, menangis haru. Dia tertunduk di depan motornya sambil sesenggukan. Pembalap 25 tahun itu seolah tersadar bahwa dia punya potensi untuk bertarung di MotoGP, kelas para raja. Namun, di saat yang bersamaan, dia juga mengetahui nasibnya telah diputuskan bakal terbuang dari timnya saat ini, Gresini, mulai musim depan. Pada MotoGP 2024, Di Gia terdepak dari timnya sendiri karena tim satelit Ducati itu lebih memilih untuk mengakomodasi Marc Marquez yang memutuskan pergi dari Honda. Setelah balapan, Di Gia memang mengaku bahwa beberapa bulan terakhir menjadi masa tersulit bagi dirinya. Banyak yang mulai meremehkan kemampuannya di MotoGP, apalagi setelah tahu nasibnya bakal tergusur gara-gara kedatangan Marquez. Saya akhirnya punya momen kecil di depan banyak orang di dunia, dengan semua kamera mengarah ke saya, ucap Di Gia terharu. Saya bekerja sangat keras di bidang yang saya tekuni, tetapi beberapa bulan terakhir ini merupakan saat-saat yang sangat sulit bagi saya karena seluruh dunia seperti berbalik menentang saya, akunya. Saya adalah orang yang memiliki perasaan dan meskipun ini hanya olahraga, bagi saya itu adalah seluruh hidup saya. Ketika semua orang tiba-tiba berbicara buruk tentang saya dan pekerjaan saya, sulit bagi saya untuk mengatasinya, ungkap Di Gia. Masa sulit yang dialami Di Gia selama beberapa bulan terakhir membuat dia sampai harus menutup akun media sosial. Sesi wawancara yang dijadwalkan dengannya pun ada yang dibatalkan. Perkataan meremehkan dan keraguan publik di dunia maya sudah tak tahan dia baca. Dengan cara itu, Di Gia bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya sebagai pembalap profesional. Sebelumnya di sesi sprint, Di Gia juga sudah menunjukkan kemajuan signifikan dengan finish di posisi ke-6 di Mandalika. Saya kuat bahkan di saat kelam, saya menutup akun jejaring sosial dan membatalkan beberapa wawancara agar bisa fokus penuh pada pekerjaan. Finish keempat memang bukanlah kemenangan atau podium, namun, hasil bagus inilah yang memberi saya kepuasan dan menunjukkan bahwa kerja keras saya membuahkan hasil, tandas Di Gia. Sedih dan pahit getir terusir dari Gresini. Nasib Di Gia di Gresini tinggal menghitung bulan dan akan segera berakhir. Kepastian tentang kemanakah dia akan bernaung pada musim depan pun belum jelas. Di Gia masih berharap bisa bertahan di kelas MotoGP yang baru dicicipinya selama 2 musim. Tetapi jika memang tak ada tim yang mau menampungnya, dia rela harus beralih ke ajang balap lain. Tentu saja saya sangat sedih. Kami telah melalui banyak hal bersama mulai dari Moto3 dan Oto-Oto hingga berpulangnya Fausto Gresini, pemilik tim Gresini, Red, kata Di Gia. Kami membangun tim bersama-sama dan mereka tahu betapa sulitnya tahun lalu bagi saya. Itu sebabnya mereka tahu bahwa saya menjadi lebih baik dan hanya butuh waktu serta kepercayaan. Namun pada akhirnya, ini adalah perkara bisnis. Saya harus menerimanya. Saya pikir sangat disayangkan ajang balap MotoGP ini kehilangan seorang pembalap yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Saya semakin menunjukkan bahwa saya telah mendapatkan tempat di bidang ini. Hanya ketika yakin bahwa saya tidak akan mendapatkan tempat di sini tahun depan barulah saya melihat kejuaraan lainnya, pungkas Di Gia. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.